Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun jenengan berada, sehat selalu dan tetap semangat, itu yang terpenting. Dan yang jelas kita alurkan energi positif berpikir sehat, itu yang terpenting walaupun nyamuknya banyak nih. Dulurku sebangsa setanah air, kali ini sudah banyak yang membahas masalah harga porang, karena begini lor, khususnya di wilayah Sumatera itu cuacanya beda dengan di Jawa, terutama di Jawa nggak sama yang di Sulawesi maupun di Bali beda. Jadi cara tanamnya rendengnya ini gak bareng loh. Jadi musim labuh hujannya itu enggak bersamaan. Biasanya lebih duluan Sumatera. Itu Sumatera biasanya bulan 9, 10 awal itu sudah wis rendeng. Sedangkan untuk di Jawa khususnya area saya di Madiun sini itu biasanya bulan 11. Jadi ada rentan sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan lebih awal sana. Dan curah hujan pun berbeda. Kalau di Jawa itu kan musim kemaraunya jelas. Musim kemarau kalau di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu kan beda. Jadi musim hujannya itu kadangkala seminggu pasti ada hujan gitu loh. Jadi dari faktor cuaca itu makanya untuk saat sekarang untuk wilayah Sumatera terutama Pekanbaru Riau itu sudah buka harga atau sudah di musim panen. Itu karena di sana memang sudah dorman. Bahkan uploadan youtuber yang Sumatera, dulur-dulur kita yang dari Sumatera itu sudah gali umbi dan sebagainya. Memang di sana sudah dorman. Berarti waktu tumbuh dulu ya duluan sana gitu loh. Jadi itu faktor cuaca, makanya banyak yang DM saya menyatakan, Pak Po masih hijau royo-royo ya, seperti ini. Kalau di Madiun masih seperti ini, jadi masih jauh untuk membicarakan panen. Tetapi kalau apa namanya, kita bicara panen memang masih jauh, tapi Indonesia Raya ini kan luas. Jadi ada juga yang memang sudah di suatu daerah itu memang sudah saatnya untuk bisa dipanen, atau termasuk juga rumah produksi sudah buka buka harga gitu. Dan kemarin sudah dirilis harga, yaitu di media sosial, sudah terutama di YouTube, di Facebook, itu bahwasanya harga 3.700 di rumah produksi. Otomatis kalau di rumah produksi 37 berarti di tingkat petani ora sampai sakmono. Kita menyampaikan edukasi seperti ini juga banyak yang istilahnya Pak Po tidak mendukung harga naik. Enggak gitu ya, kita tetap mendukung harga naik karena saya petani, tetapi kan ada juga rezeki-rezeki yang lain. Jadi melewati kemarin saya sampaikan melewati pos yang mana ya, itu pos penimbang pertama, terus ada lagi pos tengkulak, terus pos pengepul, itu semua melalui pos-pos. Jadi lewat pos itu, dan setiap pos kan pasti cari laba atau cari profit, dan juga faktor angkut, jasa angkut antara dari sentral perkebunan porang sampai ke rumah industri itu kan juga ada yang jauh ada yang dekat. Jadi bisa dikatakan kalau harga di rumah produksi 37, mungkin sepelengnya atau selisihnya itu antara 500 sampai bisa juga sampai 1000. Berarti kalau di rumah produksi 37, kalau di petani bisa juga cuma
2.700. Nah, kemarin itu ada juga yang mengisi kolom komen saya bahwasanya harga di petani 2.700. Betul kalau seperti itu. Jadi harapan kita memang ya harga itu tinggi, tapi kan biasanya rilis harga yang disampaikan itu cuma di rumah produksi atau di perusahaan-perusahaan. Nah, otomatis kalau petani ingin kirim ke sana juga bisa, tapi kita kan masih dipotong juga tenaga kuli angkut, tenaga naik turunnya, dan juga tenaga saterane truk juga itu kan belum masuk gitu loh. Terus juga ketika kita kirim ke sana kan kita harus punya sertifikasi. Jadi yang kemarin digembar-gemborkan itu padahal ya barangnya podo ae lho, sing disertifikasi karo ora is podo ae. Dulurku sebangsa setanah air, dimanapun jenengan berada, tetap semangat, karena untuk harga porang sendiri cenderung saya pikir lebih baik dari kemarin. Terus ada juga banyak yang bertanya bahwasanya untuk tahun ini kira-kira lebih bagus atau jelas untuk tahun ini lebih bagus karena tahun kemarin kan buka itu cuma rumah produksi buka harganya 2.200 prolikur lho, 2.200. Untuk sekarang 37 itu berarti ada selisih 1.500 lah, berarti makin bagus. Memang ya juga di petani-petani yang memang basicnya itu pengusaha atau basicnya itu dagang, hitung-hitungannya cuma profit, ya banyak yang bisa dikatakan 2 tahun terakhir ini ya balik kanan atau sudah meninggalkan porang. Bahkan juga ada yang lahannya itu terbengkalai atau dibiarkan begitu saja, enggak diramut. Itu ya ada yang seperti itu. Dan juga karena ya down, ada juga yang memang diniati seperti itu karena untuk meminimkan menekan biaya operasional. Dulurku sebangsa setanah air, terus untuk seperti ada juga yang kita harus mengendalikan harga petani itu. Untuk mengendalikan harga itu nggak mungkin karena kebutuhan petani itu berbeda-beda, dan kalau kita kompak jangan dipanen nggak mungkin. Itu cuma teori saja, tapi kenyataan di petani nggak bisa seperti itu. Butuh beras, butuh jagung, butuh kebutuhan sekolah anaknya dan sebagainya. Itu kan pasti petani juga dengan kebutuhan seperti itu ya pasti dipanen. Terus ada juga yang agar tidak overload, itu kita cuma bisa mengendalikan cari siklus. Nah, cari siklus kapan harga itu tidak terlalu rendah. Jadi cari kapan harga itu tidak terlalu rendah, berarti harga itu stabil atau ketersediaan di rumah produksi itu memang enggak, di sana itu enggak overload, enggak terlalu banyak. Itu biasanya di bulan-bulan akhir, yaitu bulan 9, 10, 11. Ketika jenengan panen di awal-awal ya jelas overload karena semuanya itu kan juga membutuhkan dana saat itu. Bahkan sekarang ini juga pengaruh dari kur wayahe jatuh tempo ya dipanen. Jadi kalau sudah masuk jatuh tempo ya tetap dipanen walaupun harga berapapun, apa meneh sing duwe kur utang-utangan lho lur. Jadi nggak bisa kita mengendalikan jangan dipanen, itu teori saja.
Jadi saya menyampaikan seperti ini berdasarkan real nyata, jadi nggak cuma teori. Dan ini ada sing gede lur. Jadi kemungkinan ya ada 7 kilo. Ya ini loh, ini ogluk. Sama dengan besarnya ogluk. Sa ogluk kayak jenenge iki. Jadi tetap semangat petani porang untuk mengembangkan porang. Iya seperti ini kemarin rubuh terangin. Begitu dulur, salam santun dari Madiun, salam cerdas luar biasa, donga dinongo, semoga jenengan semuanya sehat, selalu diberkati, tetap semangat. Yang jelas doa dan usaha dan juga jangan lupa bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.